Halo semua, perkenalkan nama saya Steven. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat foto menjadi lebih indah dan menarik tanpa menggunakan plugin di dalam Photoshop. Oke, buka Photoshopnya. Nah, lalu masukkan foto dengan klik File, Open, masukkan foto sebelumnya. Jika terbuka tampilan seperti ini, klik Open saja. Maka file foto akan masuk ke dalam Photoshop seperti ini. Lihat. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita menduplikat background ini, tarik ke bawah, lihat terjadi duplikat pada layer. Setelah terjadi duplikat pada layer, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan menghapus awan ini, mengganti dengan awan biru. Ya, kita gunakan magic wand, lihat, kita gunakan magic wand. Saya klik di sini. Ya, terjadi seleksi. Lihat di atas terada 30, settingannya terdapat di atas 30 dan continuous dimatiin. Jadi saya asal klik hingga semua awannya terseleksi. Lihat, semua bagian terseleksi. Nah, ada beberapa seleksi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kita gunakan lasso tool. Lihat, kita gunakan lasso tool yang ketiga. Nah, gunanya yang ketiga ini adalah kita akan mengurangi seleksi dengan melingkarinya. Jadi yang seleksi yang masuk ke dalam tubuh kita lingkarin sehingga seleksinya akan menghilang. Oke. Untuk menggunakan lasso tool kita akan zoom. Jangan khawatir jika kelewatan sedikit, nanti kita akan memperbaikinya. Jadi yang penting kita akan lingkarin area-area yang tidak kita butuhkan. Oke, gunakan zoom jika ingin melasonya. Begitu pula dengan pada bagian wajah. Sekarang pada bagian kepala, tidak masalah jika keluar batas. Pada bagian tangan, oke. Jadi kita lingkari secara perlahan-lahan. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita akan invert. Lihat, yang terseleksi bagian awan. Jadi yang kita ingin seleksi itu adalah bagian model. Jadi kita invert dengan klik select, terus inverse. Jadi akan terbalik. Nah, lalu untuk merapikan bagian-bagian yang belum merapi tadi, kita gunakan lasso tool kembali. Lihat, kita klik refine edge. Nah, klik refine edge seperti ini, maka akan terbuka table seperti ini. Nah, di sini kita akan gunakan yang settingan ini. Lihat settingan ini. Oke. Nah, berikut settingan-settingan untuk mengatur kerapian-kerapian pada potongan. Nah, ada bagian-bagian putih yang belum rapi dipotong. Jadi kita gunakan, lihat ini ada brushnya. Nah, tinggal digosok aja. Digosok, maka otomatis Photoshop akan mencari tahu warna yang kira-kira ingin dihapus. Lihat, jika terjadi kesalahan, pada ini kita akan menghapus dengan eraser, yang itu tombol keduanya. Sebelumnya saya akan atur radiusnya terlebih dahulu. Radius ini mengatur kekuatan dari brush tersebut.
Oke. Kita gunakan eraser, kita hapus kembali, lihat. Jadi akan kembali seperti semula. Jadi jika ada kesalahan kita bisa menghapusnya. Oke, kita mulai dengan brush kembali, kita gosok secara perlahan di tepi-tepian, maka putih-putihnya akan hilang. Begitu pula pada daun, kita gosok sedikit pada bagian-bagian yang belum rapi, sehingga potongannya akan menjadi rapi. Nah, proses ini akan membuat Photoshop terasa lambat. Jadi jangan khawatir jika komputer Anda terasa lambat, karena proses ini sangat berat untuk prosesor komputer. Jadi kita gosok. Nah, otomatis yang bagian-bagian putih tadi akan dirapiin otomatis oleh Photoshop. Nah, kita akan gosok pada bagian ini. Sedikit lagi pada bagian ini. Juga pada bagian ini. Klik OK. Nah, otomatis layernya akan terpisah seperti ini, lihat. Nah, ini layer udah dipotong, ada maskingnya. Nah, kita klik layer bawahnya, klik new layer, lalu kita gunakan gradient. Ingat, layernya berada di bawah layer paling atas. Kita gunakan gradient, kita pilih yang settingan ini, lalu kita ganti settingannya ke warna biru coklat. Kita klik, saya akan buang warnanya dengan tarik ke bawah, atau klik delete, klik delete, klik warna birunya, kita ganti menjadi sedikit lebih muda, lihat, klik OK, tarik gradiennya dari atas ke bawah, maka akan terjadi gradasi. Saya ulang, saya tarik sekali lagi seperti ini, lalu kita akan kurangin opacity-nya sehingga warna langitnya akan menjadi lebih bercahaya biru, tidak terlalu flat. Nah, teknik ini baik digunakan jika foto di Jakarta, karena kita ketahui langitnya sangat flat. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan gunakan brightness kontras. Saya ingin naikkan sedikit brightness pada foto ini karena terlalu gelap. Saya kurangin sedikit kontrasnya. Lihat, before after gunakan brightness kontras. Kita atur sedikit lagi opacity pada layer belakangnya. Nah, kita lihat ada maskingan yang kurang rapi pada bagian tangan. Jadi kita gunakan brush kecil. Kita gunakan brush warna putih. Lihat pada layer masking, saya akan gosok pada bagian tangan sehingga akan jadi lebih rapi. Saya akan naikkan 100%, gosok secara perlahan. Ingat, gunakan zoom. Oke. Lalu pada layer bawahnya kita gunakan selective color. Saya ingin mengadjust warna cyan-nya, warna langit, yaitu kita bisa geser-geser pada cyan. Pada tutorial ini kita akan gunakan banyak sekali selective color. Jadi saya harap Anda dapat mengikutinya secara perlahan. Oke. Jadi kita gunakan cyan dan blue karena warna langit itu mengandung warna cyan dan blue. Oke. Begitu pula pada white. Ingat, sebelumnya ada warna putih pada bagian belakang. Jadi kita dengan menggeser warna putih pada selective color akan merubah bagian langit belakangnya. Lalu kita kembali ke layer paling atas. Saya gunakan selective color kembali. Nah, saya akan mengadjust warna kulit. Nah, kulit ini akan berpengaruh pada warna merah dan yellow. Jadi saya akan adjust warna merahnya. Jangan khawatir jika warna sekitarnya akan menjadi berantakan. Fokus lihat pada warna kulit.
begitu pula dengan yellow. Ingat, fokus hanya pada kulit. Kita adjust secara perlahan, tidak ada patokan pasti untuk angka, jadi merasakan sendiri. Nah, setelah kita adjust, kita double klik pada selective color, klik invert. Kita gunakan brush 100%, kita gosok pada kulit. Jadi ini merupakan teknik masking yang kita adjust merupakan kulitnya saja, tidak mengadjust warna sekitarnya. Lalu kita gunakan selective color kembali. Nah, kali ini saya ingin adjust pada warna bunga di kepalanya. Jadi fokus hanya pada bunga di kepalanya. Bunga tersebut mengandung warna merah, jadi kita adjust dari warna merah, lalu yellow. Lihat, fokus pada bunga di atasnya. Jadi teknik selective color ini merupakan teknik mengadjust satu persatu warna. Lihat, setelah kita adjust, kita klik invert, kita masking kembali. Kita gunakan selective color kembali. Sekarang pada bagian rambut, karena itu mengandung warna kuning, jadi saya adjust warna kuning dan warna merah lagi. Fokus pada rambut. Setelah oke, double klik invert. Nah, kita gunakan brush, kita gosok pada bagian rambut. Oke. Sekarang kita gunakan curve, saya naikkan sedikit curve-nya. Saya invert. Nah, yang ingin saya terangkan merupakan hanya pada bagian kulit. Jadi setelah saya naikkan sedikit, saya invert, saya gosok pada bagian kulit sehingga kulitnya menjadi lebih bercahaya. Oke, saya akan adjust kembali warna kulitnya. Lihat, saya akan gunakan selective color. Ingat, pada red kita bisa mengadjust warna kulit berkali-kali. Jadi gunakan selective color untuk mengadjust warna. Jika belum menemukan feel-nya, tolong digeser secara perlahan-lahan, karena tidak ada patokan pasti untuk angka. Jadi setelah saya adjust, saya klik double klik, klik invert, saya brush kembali pada kulit. Jadi tekniknya cukup gampang. Mungkin masalah warna itu merupakan masalah taste. Jadi selanjutnya saya akan adjust warna sekitarnya dengan selective color lagi. Warna rumput sekitarnya merupakan warna hijau, jadi warna itu akan berpengaruh pada color yellow dan color green. Oke, kita bisa adjust di yellow lebih banyak. Nah, setelah mendapat warna yang sesuai, double klik invert. Kita masking hanya pada area sekitarnya. Lalu saya ingin adjust bunga pada keranjang tersebut, jadi kita gunakan selective color lagi. Ingat, fokus hanya pada bunga di keranjang hingga mendapat warna yang sesuai. Ups, maaf, saya lihat dulu layer kosongnya. Double klik invert, brush pada bunga di keranjang. Oke, sekarang kita gunakan selective color kembali untuk mengadjust warna langitnya, yaitu dengan cyan. Lalu saya ingin adjust kulitnya lagi. Selective color terakhir itu digunakan untuk mengadjust keseluruhan warna hingga mendapatkan nuansa yang sangat indah. Jadi jika ingin mengadjust warna, gunakan selective color, di adjust satu persatu. Ingat, tidak ada patokan khusus pada angka warna. Oke, sekarang lihat pada bagian mata. Mata model kemerahan, jadi kita gunakan hue saturation. Buat 0 saturasinya dan saya naikin sedikit. Double klik, invert. Kita gosok pada area putih mata. Oke. Lalu saya akan gunakan color balance. Saya gunakan dari highlight. Highlight itu merupakan area yang terang. Jadi kita akan geser highlightnya sedikit ke kuningan dan saya tambahkan sedikit merah.
hingga terkesan lebih hangat. Begitu pula dengan midtone. Nah, shadownya saya gunakan sebaliknya. Oke. Lalu saya akan gunakan level. Level ini gunanya untuk membuat foto menjadi lebih kontras. Jadi geser sedikit shadownya ke kanan, midtone dan highlight ke kiri. Oke, kita gabungkan semuanya dengan Ctrl Shift Alt A atau Command Shift Alt A jika menggunakan Macintosh. Ingat, Ctrl Shift Alt A jika pakai Windows, Command Shift Alt A jika menggunakan Mac. Saya akan ketik, bisa dibaca nantinya. Jadi ini harus dihafalkan untuk menggabungkan keseluruhan foto. Lalu gunanya akan kita gunakan sebagai penajaman, yaitu dengan klik filter, other, high pass. 2 pixel seperti ini, klik OK. Lalu normalnya diganti ke overlay. Nah, tujuannya adalah membuat foto menjadi lebih tajam. Lihat before after menggunakan high pass. Nah, berikut tutorialnya dari awal hingga akhir. Jika kita lihat begitu banyak menggunakan selective color, tapi jangan bingung. Selective color itu bertujuan untuk mengadjust warna. Lihat before afternya, kita telah mengadjust foto tanpa menggunakan plugin. Saya akan group sekali lagi. Ya, ini after dari pekerjaan kita, ini before, ini after. Oke, sekian tutorial saya. Jika ada pertanyaan atau ingin memesan tutorial lainnya, dapat menghubungi saya melalui Facebook atau melalui nomor handphone saya. Terima kasih.